Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes. Pasal 3. Percakapan tentang lahir baru, ayat 1 sampai 21. Dan ada seorang dari antara orang-orang Farisi, namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Dia ini datang kepada Yeshua malam hari dan berkata kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya." Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi orang tua? Dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Yeshua menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, seharusnyalah engkau dilahirkan dari atas. Angin berhembus ke tempat ia menghendaki, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Demikian pula setiap orang yang telah dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab dan berkata kepadanya, "Bagaimana hal-hal ini dapat terjadi?" Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal ini? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, kami katakan, dan apa yang telah kami lihat, kami persaksikan, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika aku mengatakan kepadamu hal-hal duniawi, dan engkau tidak percaya, bagaimana engkau akan percaya jika aku mengatakan kepadamu hal-hal surgawi? Dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali Dia yang telah turun dari surga, yakni Anak Manusia yang ada di surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah dihukum
karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab setiap orang yang melakukan apa yang jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatannya tidak tertempelak. Tetapi dia yang melakukan kebenaran, dia datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatannya dapat dinyatakan, karena hal-hal itu telah diperbuatnya dalam Elohim. Kesaksian terakhir Yohanes ayat 22 sampai 36. Sesudah hal-hal ini, datanglah Yeshua dan para muridnya ke tanah Yudea, dan di sana dia terus bersama mereka dan membaptis. Dan Yohanes juga terus membaptis di Ainon dekat Salim, karena di sana ada banyak air. Dan mereka terus berdatangan dan dibaptiskan, karena Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian timbullah perdebatan dari antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi mengenai penahiran. Dan mereka datang kepada Yohanes serta berkata kepadanya, "Rabi, dia yang ada bersama engkau di seberang Yordan, yang terhadapnya engkau telah bersaksi, lihatlah, dia sedang membaptis, dan semua orang datang kepadanya." Yohanes menjawab dan berkata, "Seseorang tidak dapat menerima apapun, kecuali hal itu telah diberikan kepadanya dari surga. Kamu sendiri sedang bersaksi terhadapku, bahwa aku pernah berkata, aku bukanlah Hamasia, melainkan bahwa akulah yang telah diutus sebelum dia. Ia yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Namun sahabat mempelai pria yang berdiri dan mendengarkannya, dia bersukacita dengan kegirangan karena suara mempelai pria itu. Oleh karena inilah, maka sukacitaku telah terpenuhkan. Seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Dia yang datang dari atas, dia berada di atas segalanya. Dia yang berasal dari bumi, dia adalah dari bumi, dan dia berbicara dari bumi. Dia yang datang dari surga, dia berada di atas segalanya. Dan apa yang telah dia lihat dan dengar, itulah yang dia persaksikan, dan tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya, dia telah memutuskan bahwa Elohim adalah benar. Sebab dia yang telah Elohim utus, dia sedang mengucapkan firman Elohim, karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Bapa mengasihi Putra, dan dia telah mengaruniakan segala sesuatu ke dalam tangannya. Siapa yang percaya kepada Putra, dia mempunyai hidup kekal. Tetapi siapa yang tidak menaati Putra, dia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Elohim tinggal di atasnya.